Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Epri Naningsih dari UPTD SD Negeri 3 Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selebah, dan saya Sinta Dwi Janti dari UPTD SD Negeri 3 Labuan Ratu 2. Dan saya Yuswari dari UPTD SDN 2 Braja Caka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sinta, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Epri, alhamdulillah baik. Ibu Epri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik juga. Oh iya Bu, rencananya kan Ibu mau melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Ibu lakukan nanti, apa hal yang akan Ibu siapkan? Baiklah Ibu. Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama saya akan menggali informasi, kemudian tujuan utamanya dulu dan harapannya yang saya capai dari kegiatan coaching. Kemudian lalu kedua saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang dimiliki coaching. Kemudian yang ketiga saya akan menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Seperti itu Ibu. Iya, baik Bu. Nanti dalam praktek coachingnya Ibu Sinta dengan coaching Bu Sinta tersebut, saya akan mengamati dan menilai Ibu Sinta itu menggunakan rubrik penilaian coaching. Iya Ibu, supaya nanti saya juga bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki untuk kedepannya. Seperti itu Ibu. Iya, jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Bu. Yang pertama yaitu kurang baik, dan yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Baik Ibu. Terus kompetensi coaching apa nih yang Ibu Sinta akan kembangkan? Baik Bu, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching agar saya dapat mendorong coaching saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Seperti itu Ibu. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus ya Bu. Kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Ibu Sinta, dan hal apa saja yang akan dilakukan oleh Ibu Sinta untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Baik Bu, dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang kunci hadapi. Yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Kemudian yang ketiga saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir saya akan menyimak apa yang akan disampaikan coaching kepada saya. Gitu. Kira-kira apa indikator kecapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Sinta? Baik, indikator keberhasilan ya dari kegiatan coaching ini adalah coaching mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu
mengendalikan dalam potensi kucing dengan baik tanpa memberikan bantuan, ide atau solusi dari permasalahannya. Baik Bu Sinta, kalau begitu kapan kegiatan kucing ini akan Bu Sinta lakukan? Jadi kebetulan hari ini Bu, saya akan melakukan kegiatan coaching bersama coach saya. Saya sudah janjian juga sama coach saya. Jadi nanti Ibu bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi kucing mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach. Siap Bu Sinta? Setelah saya mengamati percakapan dari Bu Sinta dengan Koci, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Ibu Sinta harapkan. Kalau begitu, mari Bu bisa masuk ke ruang dulu sambil menunggu Koci saya datang Ibu ya. Terima kasih Bu Sinta. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih, silakan Pak Yus, mau bercerita apa? Ya Bu, begini Bu, di sekolah saya ini itu saya melihat itu siswanya merasa bosan ketika belajar di sekolah. Karena telah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, misalnya Infokus. Terus di situ kan ada lapangan yang luas Bu, jadi bisalah dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Terus di belakang sekolah kami itu Bu, itu ada kebun yang sangat subur, jadi bisalah dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif Bu untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Jadi mereka itu tetap saja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja. Sehingga itu ya banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Jadi seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik. Berarti di sekolah Pak Yuswari ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Ya Bu, betul. Pembelajarannya itu masih dengan cara berceramah ya, gitu-gitu aja lah Bu. Setelah saya lihat, tanya-tanya sama siswanya, gimana nih pembelajarannya? Ya gitu Pak, terus males kayak gini. Jadi mereka itu ya kurang antusias Bu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Baik Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Iya Bu. Jadi saya itu pengen adanya perubahan gitu loh Bu. Setidaknya itu terlihat ada perubahan di sekolah kami. Cara pembelajarannya itu yang lebih apa ya, dirubah sedikit lah gitu loh. Maksud saya ada perubahan. Mungkin dengan menggunakan metode, model, atau pemanfaatan media yang ada di sekolah. Terus sarana-sarana yang ada atau yang sudah disediakan oleh sekolah gitu loh Bu. Oh, jadi seperti itu ya Pak Yus Iya, ya. betul. Jadi Pak Yus ingin adanya perubahan di sekolah Pak Benar, Yus. Bu. Kemudian untuk merubah cara mengajarnya ya Pak ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi Pak Yus, perubahannya seperti apa yang Pak Yus harapkan oleh rekan-rekan guru? Ya, perubahan yang menuju ke lebih apa ya, ke lebih yang lebih baik lah gitulah Bu. Jadi seperti penggunaan metode model yang bervariatif, terus memanfaatkan media yang ada di sekolah dengan cara yang maksimal, karena kan itu sudah ada di sekolah Bu. Terus tapi ya apa ya, tapi kurang dimanfaatkan gitu loh Bu secara maksimal oleh guru-guru yang ada di sekolah kami. Oh ya Pak, baik Pak. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya. Ya, benar, Bu. Kemudian pembelajaran bervariatif itu kalau dibilang ideal lah Pak ya pada level 10 ya Pak ya. Nah kira-kira kalau untuk di sekolah itu levelnya itu sudah sampai mana ya Pak ya? Ya kalau di
dihitung-hitung Bu ya, levelnya paling ya 5 Bu. Karena masih banyak ya, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan dan menggunakan sarana dan prasarana dan sudah melakukan pengembangan diri, baik menggunakan teknologi PowerPoint dan seterusnya itu. Tapi sebagian besar juga masih ya belajarnya ya begitu-begitu aja Bu, masih menggunakan ceramah, terus tidak maksimal sarana prasarana menggunakan media dan metodenya itu ya begitu lah Bu. Oh, begitu ya Pak ya, baik Iya, Pak. Bu. Kira-kira di level berapa sih Pak yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan guru Bapak? Ya sepertinya ya tidak terlalu banyak sih Bu. Ya karena kita kan sedang berusaha untuk adanya suatu perubahan, walaupun belum maksimal atau belum signifikan, setidaknya itu kan ada sedikit lah Bu perubahan. Pengennya sih di level 7 lah Bu aja. Dulu karena di sini ini banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya itu dengan cara apa. Baik Pak, kalau sudah begitu, sekarang langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk membantu guru-guru untuk melakukan perubahan pembelajaran seperti apa Pak? Mungkin Ibu ya, mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan, terus ya mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus melakukan monitoring seperti itu. Oh ya Pak, yang melakukan mentoring ya Pak ya. Selain mentoring yang Bapak lakukan, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan guru Bapak? Ya, sepertinya biar ada mencakup skala yang besar, itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan Bu, atau workshop lah gitu, biar maksudnya itu mengena ke semua gitu loh Bu. Baik Pak, tadi itu ada mentoring, kemudian ada juga workshop ya Pak ya. Nah kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strateginya yang dilakukan itu yang mana ya Pak ya? Kayaknya lebih ke monitoring Bu, karena kalau monitoring itu kan sasarannya pengen mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah. Kan ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya nggak ada atau belum ada kemauan secara sendiri melakukan adanya perubahan. Baik Pak, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Yus untuk melaksanakan mentoring tersebut Pak? Iya Bu, saya itu di sekolah ada teman Bu, dia itu jago IT. Mungkin nanti bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dengan kepala sekolah dan rekan-rekan yang ada di sekolah kami. Nanti di situ akan membantu saya dalam melakukan monitoring tersebut. Sehingga nanti itu sasarannya itu lebih banyak tercangkup gitu Bu. Baik Pak. Berarti nantinya Pak Yus akan mengadakan kolaborasi ya Pak ya, Iya, betul, dengan Bu. rekan-rekan guru yang lainnya seperti itu. Ya betul Bu, saya akan melakukan kolaboratif dengan teman-teman yang intinya yang sefrekuensi dulu Bu. Baik, Pak. Nah sekarang kita sudah ada di penghujung coaching pada hari ini. Dari Periksa KPMI, apa yang Bapak dapatkan? Ya Bu, saya Bu ya, saya ada sedikit gambaran ya Bu ya. Ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak
kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswanya. Itu mungkin nantinya saya ambil itu yaitu dengan cara monitoring. Untuk saat ini ya bisa dilakukan ya dengan monitoring ini, Bu. Wah, saya sudah tidak sabar ya Pak ya menunggu untuk cerita-cerita lagi dari Bapak Yuswari. Kemudian sudah melakukan mentoring ya Pak ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini ya Pak ya percakapan kita pada hari ini. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya tentang coaching pada hari ini. Terima kasih ya Bu buat kesempatan dan waktunya. Bu Sinta telah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Baik Pak, sama-sama ya Pak ya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Kita tentu saja ya Pak ya dan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini yang punya hajat siapa? Ini Pak, ini kan kalau melihat di video kan di sini ada kita yang jadi coach. Nah, Bu Sinta tadi sudah melaksanakan coaching dengan coaching. Bagaimana Bu Sinta hasilnya? ya, alhamdulillah ya Bu ya, hasilnya tadi coach saya sangat baik. Kemudian coach saya juga menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya seperti itu. Alhamdulillah kalau gitu Bu. Langsung aja ya Bu kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Ibu Sinta laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu Sinta sampaikan pada awal praobservasi. Nah, apa yang sudah Bu Sinta lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Sinta sebutkan tadi pada praobservasi Bu? Baik Bu, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coaching. Saya juga sudah mendengar secara penuh apa yang dibicarakan oleh coach saya. Saya juga menatap coach saya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selain kegiatan coaching pada hari ini. Baik Bu Sinta, memang tadi saya lihat Ibu Sinta itu sudah hadir secara penuh dengan coaching. Bu Sinta juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan dari coaching juga, sekaligus sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi Ibu Sinta itu sudah melaksanakan kegiatan coachingnya dengan sangat bagus. Baik Bu, terima kasih banyak Bu sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi ini. Ya, sama-sama Bu Sinta. Setelah kegiatan coaching ini, kira-kira rencana Ibu ke depannya dari kompetensi coaching mana yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi? Baik Bu, jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga coach saya tidak terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya seperti itu Bu. Jadi selanjutnya apa langkah-langkah Bu Sinta untuk mengembangkan kompetensi dari coaching Bu Sinta tersebut, khususnya kompetensi dari memberikan pertanyaan yang berbobot? Baik, langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya juga harus memperbaiki ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya juga mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik dan yang benar. Jadi Bu Sinta akan mencari referensi dulu ya Bu ya, belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain. Kemudian kira-kira kapan Ibu Sinta akan melaksanakan rencana ini? Baik, saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya Ibu ya.
Kemudian saya juga akan mencari referensi di Google atau di YouTube atau media lainnya. Kemudian juga saya akan mengikuti kegiatan public speaking. Kemudian juga saya akan memberikan waktu longgar dan ada juga akan menyelenggarakannya seperti itu, Ibu. Jadi kapan Bu Sinta akan melaksanakan praktik coaching ini, Bu? Insya Allah kalau ada teman yang diminta untuk di coaching, saya akan melakukannya. Mudah-mudahan pada praktek coaching yang dilakukan Ibu Sinta nanti kedepannya semakin lebih baik lagi ya Bu ya. Baik, amin Ibu. Terima kasih banyak sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya pada hari ini, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Sinta. Kalau begitu saya mohon izin dulu ya Bu, karena sudah sore. Kebetulan saya ada undangan Bu, jadi harus saya berangkat hari ini juga. Monggo Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.